Jakarta adalah ibu kota Indonesia yang merupakan daerah khusus ibu kota yang dipimpin oleh seorang gubernur dengan wilayah yang terbagi dalam 5 wilayah kota administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara, dengan wali kotanya masing-masing dan satu kabupaten administrasi, yaitu Kepulauan Seribu. Jakarta Pusat sebagai salah satu wilayah DKI Jakarta memiliki wilayah daratan seluas 48,13 km persegi dari seluruh luas daratan DKI Jakarta seluas 661,5 km persegi dengan jumlah penduduk sejumlah 914.182 tahun 2017. Istana Kepresidenan, gedung lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan lain-lain, serta simbol kota Jakarta, yaitu Monumen Nasional dan Masjid Istiqlal terletak di wilayah Jakarta Pusat. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat yang dirilis tanggal 30 September 2016 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Jakarta Pusat sebesar 6,60%. Pembangunan yang pesat dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Jakarta Pusat mengakibatkan timbulnya potensi sengketa baik di lapangan perdata maupun pidana. Oleh karena itu, perlu suatu lembaga pengadilan yang kompeten untuk menunjang penegakan hukum. Dan selamat datang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus. Tepat pada tanggal 31 Januari 2017, pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. H.M. Hatta Ali, SH.MH. Saat ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diketuai oleh Dr. Yanto SH.MH yang dilantik pada tanggal 22 September 2017 yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang baru adalah Gedung Pengadilan Negeri yang terbesar yang pernah ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di samping sebagai peradilan umum juga merupakan pengadilan dengan wewenang yang meliputi pengadilan HAM, pengadilan tipikor, pengadilan niaga, dan pengadilan hubungan industrial, termasuk satu-satunya pengadilan negeri yang disebut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai pengadilan yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrasi internasional. Dalam melaksanakan tugas-tugas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didukung personil hakim karir 32 orang, hakim ad hoc tipikor sebanyak 10 orang, dan PHI 8 orang, seorang panitra, seorang sekretaris, seorang kabak, 6 panitra muda, kasubag, 40 panitra pengganti, 6 orang jurusita, 40 orang jurusita pengganti, 10 staf dan 27 tenaga kebersihan, 11 teknisi, 29 helper, dan 19 security. Seluruh elemen, baik yang teknis maupun non-teknis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan satu rantai sistem yang saling terkait dan bahu-membahu, memberikan pelayanan dengan semangat dan moto Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, jadi harus diakui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah barometer untuk peradilan di Indonesia. Banyak putusan-putusan yang lahir dari pemikiran hakim-hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian dijadikan atau menjadi jurisprudensi. Sebagai pengadilan yang mengadili perkara di lingkup peradilan umum, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara HAM, niaga, tipikor, dan hubungan industrial. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pencari atau pengguna jasa pengadilan maupun pencari keadilan. Upaya-upaya menuju pelayanan yang baik dan berkeadilan sudah dilakukan terus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan hal tersebut sudah dibuktikan dengan antara lain diraihnya akreditasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nilai excellent atau A+. Kemudian juga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah
menggunakan e-court. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta yang pertama adalah menerapkan PTSC adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah menerapkan e-persuratan, jadi semua itu melalui e-persuratan, jadi tidak ada berkas lagi yang numpuk ya, jadi semuanya pakai online. Kemudian juga menerapkan aplikasi permohonan penyitaan, penggeledahan dan perpanjangan penahanan secara online ya dengan Polres Jakarta Pusat, menyusul kemudian nanti Kejaksaan Negeri juga akan segera mengikuti dan Polres-Polres lainnya. Kemudian juga telah menerapkan aplikasi pelaporan persidangan perkara perdata secara terpadu. Di samping itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga ditunjuk sebagai proyek percontohan untuk penerapan ISO nomor 37001 yaitu sistem manajemen anti penyuapan, dan masih banyak lagi yang sedang dikembangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dalam rangka memberikan pelayanan yang baik. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga sudah terdaftar sebagai pengguna pelayanan International for Court Excellence. Semua itu semata-mata adalah untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang agung sebagaimana dalam visi kami dan badan peradilan yang agung bagi seluruhnya. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdiri dari 8 lantai dan 1 basement. Dengan zonasi basement difokuskan untuk ruang tahanan dan parkir. Lantai 1 untuk pelayanan terpadu 1 pintu, subbagian tata usaha dan keuangan, serta terdapat ruang sidang Kusuma Atmaja 1, 2, 3, dan 4. Lantai 2 untuk ruang sidang dan mediasi, lantai 3 untuk ruang sidang dan lapor sidang, lantai 4 untuk ruang kerja hakim dan panitera pengganti, lantai 5 digunakan untuk ruang administrasi kepanitraan perdata, jurusita, ruang sekretaris, subbagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana, perpustakaan dan arsip. Lantai 6 difokuskan untuk administrasi kepanitraan pidana, kepanitraan tipikor, kepanitraan niaga, dan kepanitraan hukum. Lantai 7 digunakan untuk auditorium, ruang subbagian IT, dan ruang sidang anak, sedangkan lantai 8 hanya difungsikan untuk arsip dan mekanikal elektrikal. Semua fasilitas yang ada dan dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa pengadilan dan para pencari keadilan dalam upaya mewujudkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang agung. Saya Ketua Pradi mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah melakukan dan memberlakukan PTSP, yaitu pelayanan terpadu 1 pintu. Kami merasakan sebagai pengguna di mana pelayanan ini sudah maksimal. Dengan adanya PTSP, sekarang ada e-court. Dengan adanya e-court, membuat pekerjaan dari advokat menjadi ringkas karena 1 hari pendaftaran langsung mendapat nomor pembayaran juga pasti. Di PN Jakarta Pusat saat ini sudah berlaku sistem peradilan pidana terpadu, yaitu penyitaan, kemudian penahanan, kemudian penggeledahan sudah online, yang selama ini menjadi masalah. Tetapi dengan sistem PTSP ini yang sudah dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat betul-betul sangat bermanfaat bagi advokat maupun pencari keadilan. Demikian juga kami lihat mengenai SMAP, yaitu sistem manajemen anti penyuapan. Dengan adanya PTSP, sekarang setiap pencari keadilan maupun advokat tidak bisa lagi berhubungan dengan petugas maupun kepada hakim, tetapi sudah di dalam satu sistem, di mana sistemnya online. Harapan kami, Pengadilan Jakarta Pusat meningkatkan dan mempertahankan pelayanan ini untuk kepentingan pencari keadilan dan untuk penegakan hukum di negara Indonesia. Nama saya Santoso dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kami selaku jaksa sangat terbantu dalam pelimpahan perkara maupun untuk mencari hakim
Cukup dengan membuka SPPTI tersebut, kita semuanya akan lebih mudah dan lebih cepat pelayanannya dan tepat pada sasaran. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga sudah terakreditasi dengan nilai A dan sekarang ini sedang dalam tahap pencapaian ISO 37001 mengenai sistem manajemen anti penyuapan dan juga sedang menuju pada zona integritas wilayah bebas korupsi dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pengadilan Jakarta Pusat sudah memberikan pelayanan ekstra dengan administrasi yang tanpa ada pungutan liar segala macam, bertemu dengan segala macam instansi dari pengadilan atau pejabat-pejabat pengadilan tidak bisa. Semua pelayanan dilakukan di area PTSP, satu pintu, mau bertemu dengan segala macam pejabat atau instansi semuanya dilakukan di area PTSP, satu pintu. Nama saya Ibtu Suparno dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Kemayoran. Kami mengucapkan terima kasih atas adanya MOU antara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Jakarta Pusat, dengan adanya sistem SPPT TI, yaitu sistem peradilan perkara terpadu, di mana untuk kepengurusan perpanjangan penahanan dan izin surat sita, penggeledahan dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan ada demikian memberikan kemudahan untuk pengurusan surat-surat tersebut, sehingga pihak kepolisian tidak perlu datang ke pengadilan negeri, hanya cukup menggunakan website, dan waktu yang dipergunakan untuk biasanya bisa 1 minggu atau 2 minggu, sekarang bisa berjalan hanya 1 hari. Dan hal ini akan lebih memperkecil ruang lingkup adanya tindak pidana suatu pungli di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Abdul Basir, jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sebagaimana kita tahu bahwa Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sebagai salah satu komponen yang sangat strategis dalam upaya pemberantasan korupsi, karena perkara-perkara yang disidik oleh penyidik dan dituntut oleh penuntut endingnya diperiksa dan diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sepengetahuan dan sepengamatan saya, perkembangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat cukup baik dan sangat bersesuaian dengan nilai-nilai integritas dan anti korupsi. Salah satu parameter Pengadilan Tipikor sudah mengarah yang jauh lebih baik adalah adanya pelayanan terpadu satu pintu, termasuk diantaranya adalah pelimpahan perkara tipikor. Efek dari adanya PTSP ini adalah satu, pelimpahan menjadi semakin cepat dan efisien. Yang kedua, dalam konteks menjaga integritas, maka pelayanan terpadu satu pintu mengurangi bertemunya beberapa pihak yang mempunyai kewenangan dan kepentingan tertentu, sehingga dapat mereduksi kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindakan perbuatan melawan hukum seperti suap menyuap. Di samping itu, langkah Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menginisiasi program sistem peradilan pidana terpadu melalui mekanisme online, diantaranya permintaan perpanjangan penahanan yang online, persetujuan penggeledahan online, itu cukup membantu mempercepat proses penyidikan dan penuntutan perkara tipikor. Ini sesuai dengan prinsip penanganan perkara pidana yang cepat, sederhana, dan efisien. Selain itu, dalam manajemen kinerja dan sumber daya manusia, kami melihat para pejabat struktural di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah all out dalam mewujudkan zona integritas, yaitu lewat mekanisme sistem manajemen anti penyuapan. Di sini terlihat bahwa Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sudah dilengkapi dengan CCTV yang cukup dan mewujudkan pengadilan yang bersih dan profesional.
upaya peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan dan para pengguna jasa pengadilan diimbangi dengan berbagai fasilitas umum. Antara lain, pembangunan Masjid Al-Hikmah, penyediaan ruang tunggu yang memadai dan nyaman, fasilitas untuk disabilitas seperti kursi roda, fasilitas ruang untuk laktasi, penyediaan layanan ruang kesehatan, penyediaan air minum, penyediaan free charger, fasilitas gedung parkir yang memadai, ruang mediasi, dan ruang diversi yang tertata dengan baik. Semua fasilitas yang disediakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pengguna jasa pengadilan. Salam kami dari Barometer Peradilan di Indonesia.